Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai. Kita akan terus viralkan perdebatan antara Guru Gembul dengan Gus Wafi yang terjadi pada forum diskusi yang diadakan oleh Rabithah Alawiyah di kantor Rabithah Alawiyah. Gus Wafi ini adalah satu-satunya londoireng yang dipilih oleh Rabithah Alawiyah untuk membela dengan segala daya dan upaya akan kesohihan nasab Alawi. Kenapa londoireng Wafi ini dipilih oleh Rabithah Alawiyah? Tentu ada alasan yang membuat Rabithah Alawiyah untuk mengangkatnya sebagai duta mewakili Rabithah Alawiyah dalam upayanya mempertahankan kalau Pak Alawi itu nasabnya sahih. Alasan pertama karena Gus Wafi ini orangnya koclok, tidak punya malu, rai gedek, muka tembok, kulit badak. Yang kedua, karena tidak punya ilmu, tidak punya pendidikan, karena pendidikan pesantren jelas hanya bisa ngomong soal apa yang dibaca, soal apa yang dia dengar, dan soal apa pesan gurunya. Dan itu dipakai sebagai dalil untuk menguatkan sahihnya nasab Alawi. Jadi tidak punya latar belakang pendidikan ilmiah secara modern. Itu kenapa dipilih? Ya, karena orang-orang semacam ini memang pandai ngomong, pandai bersilat lidah, pandai berhayal, pandai mengarang-arang. Itulah hebatnya lulusan pesantren. Jadi lulusan pesantren jangan diremehkan. Pinter diskusi, pinter ngomong, pinter ngeles sekaligus. Maka dia dipilih. Yang ketiga, karena Wafi ini adalah manusia jongos yang siap siaga menjadi tumbal Pak Alawi. Dhahiran wa batinan. Maka diangkatlah menjadi duta. Kalau yang lain-lain masih berpikir, yang lain masih punya malu, tapi ini tidak punya malu sama sekali. Maka dipilih. Sehingga bagi Rabithah Alawiyah yang penting ngoceh, yang penting bersuara. Dan rakyat Indonesia menjadi tahu ternyata isi kepalanya Gus Wafi itu cuma maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan para netizen, kita rakyat Indonesia, umat Islam tahu itulah kualitas Wafi yang dimajukan oleh Rabithah Alawi untuk membela dengan segala kebegoannya, dengan segala kebodohannya. Maka ketika ditanya oleh Guru Gembul, apa ilmiah itu? Ilmiah itu adalah ketika orang banyak membicarakan, itu ilmiah. Kata dia, ilmiah itu tidak harus bisa diindra.
maka dia selalu berbicara apa yang dia tidak tahu. Tapi yang penting ngomong. Maka mari kita dengarkan. Dan ini akan terus kita viralkan. Supaya rakyat Indonesia, umat Islam tahu. Ditanggapi. Oke, ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Tapi gini, metodologi ilmiah itu ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan, orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung apakah ada jejak-jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya, tetapi pada jejak-jejaknya. Jadi dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Gus Wafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran. Begitulah ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji? Bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang berarti subjektif kan? Begini Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Ya memang itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu, tidak. Makanya saya gini aja dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? Bukan, ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu, boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia telah jujur? Ya dari komentator-komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah ini jadi ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi, kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman. Tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas, misalkan ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk
tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak, misalkan ya, dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini gitu. Jadi sekali lagi ya, ada nggak cara selain cara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur misalkan? Oke. Nah, kepada saudara-saudara sekalian, tolong dicatat. Setelah debat di mana Guru Gembul menguasai medan, bahkan meng-KO Rabithah Alawiyah, mengkritik Rabithah Alawiyah, membuktikan, menunjukkan kesalahan Rabithah Alawiyah, menunjukkan kekurang ajaran para habib, menjelaskan realita, memaparkan realita betapa sakitnya umat Islam karena habib-habib yang kurang ajar itu. Nanti para muhibbin dan pembela nasab Alawi pasti akan memframing keburukan Guru Gembul. Para muhibbin akan membuat narasi kalau Guru Gembul itu orang Mu'tazilah, berfaham Mu'tazilah, berfaham liberal, bahkan bisa saja menyatakan berfaham ateis, karena Guru Gembul berbicara soal ilmiah dan agama, keimanan, keyakinan itu tidak ilmiah. Bisa saja nanti para mukibbul akan menyebut Guru Gembul munafik, tidak dipercaya keislamannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi yang paling bisa dipastikan adalah akan menyerang personal, mungkin menyerang fisik, sifat-sifat fisik, itu akan dilontarkan oleh para mukibbul. Kenapa demikian? Karena mukibbul sudah hilang akalnya dan tidak bisa menjawab, kalah telak dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh Guru Gembul. Ayo terus kita viralkan supaya lebih cepat para habib itu menyadari akan kesalahannya. Kalau perlu dan masih tetap ngotot sebagai keturunan Rasulullah, kita persilakan mereka pulang ke Yaman.